Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa penyebab ya. Kenapa sih kita bisa terjadi sesak nafas? Ya, perlu dipahami bahwa sesak nafas ini tidak hanya disebabkan oleh penyakit paru-paru atau jantung. Nah, rekan-rekan harus bisa membedakan penyebab ya dari sesak nafas yang kita derita. Ya, apalagi saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID. Ya, semua sesak nafas kadang dikaitkan dengan long COVID syndrome. Padahal tidak semua sesak nafas itu akibat dari paru-paru atau gangguan paru-paru. Baik, yang pertama, sesak nafas bisa disebabkan oleh gangguan paru-paru. Ya, memang paru-paru ini adalah pusat pernafasan kita. Wajar jika sesak nafas itu bisa disebabkan oleh gangguan dari sistem pernafasan kita, yaitu paru-paru. Cirinya adalah ketika sesak nafas ini disebabkan oleh penyakit paru, ya, itu biasanya harus ada batuk atau disertai dengan batuk. Ya, entah itu batuk berdahak maupun tidak berdahak. Dan ketika dilakukan pemeriksaan, biasanya ada gangguan dari suara paru-paru itu sendiri. Ya, pemeriksaan dengan stetoskop itu ada suara, biasanya suara wheezing itu pada penderita asma atau bronkitis. Ya, nah ini penyebab pertama dari gangguan sesak nafas itu sendiri. Apa tadi kesimpulannya? Gejala sesak nafas yang disebabkan oleh penyakit paru itu harus disertai dengan batuk. Nah, kemudian yang kedua, sesak nafas bisa disebabkan oleh gangguan jantung juga. Ya, pada umumnya penyakit jantung itu bisa terbagi menjadi dua. Penyakit jantung koroner ya, itu yang disertai dengan sumbatan pembuluh darah koroner, atau penyakit jantung yang dia disebabkan oleh penyakit hipertensi, atau kalau orang bilang itu jantungnya bengkak. Ya, ini penyakit jantung kongestif atau pembengkakan jantung. Nah, ini perlu diketahui bahwa penyakit atau gejala gangguan sesak yang disebabkan oleh jantung itu biasanya ya disertai dengan sensasi rasa berat seperti tertindih beban. Ya, jadi ketika kita tidur terlentang, nah itu ditindih dengan beban. Nah, ini biasanya sesak nafasnya akibat dari gangguan jantung. Ya, atau sesak nafas yang disebabkan oleh penyakit jantung kongestif tadi, pembekakan. Biasanya ada gejala khas, yaitu tidurnya itu sesak dengan posisi terlentang. Dia lebih suka tidurnya dengan posisi ya duduk atau semi duduk, atau bahkan benar-benar duduk posisi 90 derajat. Nah, ini sesak nafas yang diakibatkan oleh penyakit jantung. Nah, ada penyakit paru tadi yang menyebabkan sesak nafas, dan penyakit jantung yang juga menyebabkan sesak nafas. Kemudian yang ketiga, sesak nafas juga bisa disebabkan oleh gangguan dari penyakit lambung atau MAH. Ya, di mana sensasi sesak nafasnya ini adalah dia kesulitan untuk tarik nafas atau nafasnya pendek, seperti seakan-akan penuh rasanya. Ya, hal ini disebabkan karena lambung berbatasan. Lambung di bagian atas itu adalah diafragma paru-paru. Ketika asam lambung ini naik, maka dia akan menekan diafragma paru-paru ini sehingga rongga paru menjadi sempit. Akhirnya yang dirasakan oleh penderita MAH ini juga sesak nafas. Ya, tapi sesak nafasnya berasal dari gangguan lambung. Ya, sensasinya adalah seperti nafas pendek, dan sering sekali juga merasakan berat, ya, suka menghela nafas seperti. Nah, ini biasanya disebabkan oleh gangguan sesak nafas yang disebabkan oleh penyakit lambung. Nah, jadi nafasnya pendek kayak sengal. Ini yang ketiga, ya. Tadi sudah ada dari penyakit paru, kemudian penyakit jantung, dan ketiga adalah penyakit lambung. Dan yang keempat, sering masyarakat tidak sadari adalah sesak nafas yang disebabkan oleh gangguan otot. Ya, sebenarnya dia parunya bagus, jantungnya bagus, kemudian tidak ada gangguan lambung, tapi ternyata ada
ada memar di ototnya. Biasanya kita habis melakukan aktivitas berat, ya, mungkin olahraga berat, atau mungkin ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan berat. Nah, ini ada semacam memar di bagian otot-otot di daerah paru-paru, misalkan otot dada, kemudian tulang belikat bagian belakang. Nah, ini sensasi seseknya ini biasanya dia tidak bisa menarik nafas panjang, ya, karena jadi dia terhambat karena ada otot di bagian luar paru-paru yang memar atau di situ bengkak atau mungkin meradang, ya. Jadi sensasi seseknya itu disertai dengan nyeri biasanya bagian luar otot. Nah, inilah 4 penyebab, ya, yang sering terjadi, penyebab utama yang sering terjadi yang mengakibatkan gangguan sesak nafas. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika kita menderita sesak nafas. Tidak semuanya sesak nafas ini disebabkan oleh penyakit paru ataupun penyakit jantung. Bisa jadi penyakit-penyakit yang lain. Oleh karena itu, kenali penyebabnya, kenali gejalanya, dan konsultasikan kepada dokter agar diagnosa itu tepat. Jadi tidak berdasarkan Google, ya, tidak berdasarkan pula saran dari teman-teman atau tetangga atau saudara, ya. Ini itu takutnya, khawatirnya nanti penanganannya berbeda antara sesak nafas yang disebabkan oleh jantung, ya, sesak nafas yang disebabkan oleh paru-paru, lambung maupun nyeri otot, itu penanganannya berbeda-beda, tidak bisa disamakan satu sama yang lain. Terutama sesak nafas yang disebabkan oleh gangguan penyakit jantung. Nah, ini ada gold periodnya. Jadi harus secepatnya ditangani di rumah sakit agar, ya, bisa menyelamatkan jiwa dari seseorang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sharing, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.